Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u innallaha azizun ghafur. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Al-Hadis. Alhamdulillah, atas kudrah iradahnya Allah, kita masih bisa merasakan nikmat Islam, iman dan ihsan. Dan tak lupa salawat dan salamnya mari kita curah limpahkan, mari kita bacakan pada junjunan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Deden Gustaman, santri Ponpes Miftahul Huda Al-Misri. Di sini saya akan mengamalkan atau mengkaji sebuah kitab yang dinamakan Kitab Majalisus Saniyah. Kitab Majalisus Saniyah ini yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Syekh Hijaj Al-Fashani. Di dalamnya kitab majalis ini saya akan menerangkan sebuah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis Arba'in An-Nawawiyah ini yang dikarang oleh Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarif Al-Hajami An-Nawawiyah. Nah, di dalam kitab majalis ini, sebelum saya mengamalkan atau mengkaji sebuah kitab Majalisus Saniyah ini, perlu kita ketahui, saya akan menjelaskan tentang apa itu hadis dilihat secara dari global. Hadis secara global terbagi menjadi dua. Ada yang disebut hadis dirayah dan juga ada juga yang bisa disebut hadis riwayah. Nah, perlu kita ketahui apa itu hadis dirayah. Hadis dirayah ini adalah sebuah hadis yang dilihat dari segi kualitasnya. Dalam hadis dirayah terbagi menjadi tiga bagian. Ada yang disebut hadis sahih, ada yang bisa disebut hadis hasan, ada juga yang disebut hadis dhaif. Di dalam ketiga hadis tadi, hadis sahih, hadis hasan dan hadis dhaif itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut hadis lidzatihi dan juga ada yang disebut hadis li ghairi dzatihi. Nah, lanjut kepada bagian hadis riwayah. Apa itu yang disebut hadis riwayah? Hadis riwayah ini yaitu hadis yang dilihat dari segi perawinya atau riwayatnya. Nah, dalam hadis riwayah terbagi menjadi dua. Ada yang disebut hadis mutawatir, ada juga yang disebut hadis ahad. Perlu kita ketahui juga, dalam hadis ahad terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut hadis masyhur, dan juga ada yang disebut hadis ajig, dan juga ada yang disebut hadis gharib. Nah, sekian yang bisa saya berikan untuk penjelasan hadis, kita lihat dari secara globalnya. Sekarang saya akan melanjutkan dengan pengajian kitab Majalisus Saniyah atau bisa disebut kitab Arba'in An-Nawawiyah. Perlu kita ketahui, dalam hadis Arba'in ini ada 42 hadis. Yang pertama yang saya akan kaji itu hadis yang pertama, yaitu pahala pekerjaan ditentukan oleh niatnya. Dikatakan dalam hadis Arba'in, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha
hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, yang artinya penjelasan hadis pertama yang disebut hadis pahala pekerjaan itu ditentukan oleh niatnya, yaitu Rasulullah bersabda, kata beliau, sesungguhnya amal perbuatan itu ditentukan disertai oleh niat. Dan setiap orang akan mendapatkan sebuah balasan yang ditentukan oleh niatnya. Sabda Rasul, "Paman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Barang siapa yang berhijrah, yang mencari sebuah amal dengan hanya untuk menginginkan ridho Allah, menginginkan syafaat Rasulullah, maka orang itu akan mendapatkan ridho Allah dan syafaat Rasulullah. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha, dan barang siapa yang berhijrah atau mencari dunia yang dia inginkan dan juga wanita yang ia ingin nikahi, maka orang itu akan mendapatkan apa yang diinginkan. Contohnya seperti apa? Contohnya kita bersedekah. Kita bersedekah, sedekah kita maupun kecil atau besar, dengan niat ini sedekah hanya untuk ingin mendapatkan rahmat Allah dan juga ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Ingin selamat nanti kita di akhir kiamat nanti. Contoh ya, kita bersedekah ingin mendapatkan rahmat Allah. Nah, itu sedekah maupun kecil atau besar kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi bila mana sedekah kita hanya ingin kelihat orang, hanya ingin terpandang orang, dan juga hanya ingin apapun itu selain Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahkan kita akan mendapatkan apa yaitu yang kita inginkan. Nah, ini adalah kitab Majalis Susaniyah yang saya kaji itu ke hadis arba'in, hadis yang 42 hadis. Ini adalah hadis yang sahih, yang sudah masyhur, bahkan bisa disebut hadis qawaidul fikih ya, atau hadis qawaid, qaidahnya hadis. Setiap hadis mengambil dari arba'in, maka ini adalah hadis umumiyah. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Pengajian hari ini ditutup saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.